Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zatin Naila Alvina. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu kalkulator statistika. Sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, program ini dirancang menggunakan gaya OOP, yaitu Object Oriented Programming, supaya kodenya rapi, mudah dikembangkan, dan bisa menghitung statistik dasar sampai analisis hubungan dua variabel secara otomatis. Nah, kita mulai dari bagian atas kode, yaitu bagaimana aplikasi ini mengelola data sebelum dihitung. Di fungsi init, saya menyiapkan sebuah database lokal kecil bernama self-datastat.zatin yang bentuknya dictionary. Wadah ini sangat fleksibel karena bisa menampung banyak dataset sekaligus dengan nama yang berbeda-beda. Nah, pada menu A dan B, yaitu membuat dataset kosong dan menghapus dataset. Nah, pada fungsi buat dataset Zatin, saya memasang filter keamanan menggunakan kondisi if-else. Jadi, kalau user mengetik nama dataset yang ternyata sudah pernah dibuat, atau iseng cuma menekan enter tanpa nama, program akan otomatis menolak, yaitu seperti nama dataset tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya ada menghapus dataset. Program pada fungsi hapus dataset Zatin itu program memakai perintah bawaan del atau delete untuk langsung membersihkan memori secara bersih. Nah, selanjutnya pada menu C, yaitu menambahkan data ke dalam dataset. Saat user memasukkan angka-angka, di sini saya menggunakan fungsi split untuk memotong inputan user yang panjang berdasarkan spasi, lalu mengubahnya menjadi tipe desimal atau float. Nah, proses ini saya bungkus dalam perintah try except value error. Pengaman ini tentunya sangat krusial, karena bertujuan kalau misalkan nanti user tidak sengaja salah ketik huruf, aplikasi tidak akan langsung error atau menutup paksa, tapi memunculkan peringatan yang ramah seperti input invalid, kamu memasukkan huruf saat diminta angka. Nah, selanjutnya pada menu D, yaitu menghitung ukuran pemusatan data, yaitu min dan median. Nah, untuk menghitung min, program tinggal membagi total jumlah angka dengan panjangnya data, yaitu len data. Nah, untuk mediannya, triknya adalah data wajib diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil menggunakan fungsi sorted di sini. Setelah rapi, program memakai logika satu baris, yaitu kondisi if else satu baris, untuk mencari posisi tengahnya, baik saat jumlah datanya itu ganjil dan juga saat datanya itu genap. Nah, selanjutnya itu pada menu E, menghitung ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran, nilai range-nya itu dicari lewat selisih maksimal data dikurang minimal data. Nah, sebelumnya juga kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu menggunakan fungsi len dan juga menghitung jumlah datanya atau panjang datanya menggunakan sebelumnya tadi mengurutkannya menggunakan fungsi sorted dan menghitung jumlah panjang atau jumlah datanya itu menggunakan fungsi len. Nah, selanjutnya pada kuartil Q1 dan Q2 ini saya menggunakan metode belah dua atau metode Mormec-Cap, di mana datanya itu sengaja dibelah menjadi kelompok bawah dan kelompok atas untuk dicari masing-masing titik tengahnya. Nah, di mana data bawahnya itu digunakan untuk menghitung Q1 dan data atasnya itu digunakan untuk menghitung Q3. Selanjutnya untuk IQR itu digunakan
dicari menggunakan selisih Q3 dengan Q1. Nah, selanjutnya pada varians dan standar deviasi, pastinya data yang kita input itu diasumsikan sebagai data sampel. Jadi pada rumus varians itu kita pasti menggunakan pembaginya N dikurang 1. Nah, saya di sini memberikan kondisi if N itu lebih dari 1, supaya komputer tidak nekat membagi angka dengan 0 saat datanya cuma 1. Jadi ketika N-nya 1 dikurangi dengan 1, maka itu 0. Oke, selanjutnya pada menu F itu menampilkan output summary statistik. Nah, di sini itu saya merangkum semuanya, mulai dari pemusatan data hingga penyebaran data, yaitu mean, median, range, dan sebagainya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke hitungan korelasi, di sini ada helper atau pengaman hubungan dua data. Saya di sini membuat fungsi asisten bernama validasi dua dataset Zatin. Nah, tugasnya itu untuk mendeteksi apakah jumlah sampel data X dan data Y itu sama atau belum. Kalau jumlah datanya itu tidak seimbang, atau misalkan tidak sama, otomatis hitungan dibatalkan demi menjaga keaslian rumus statistikanya nanti. Nah, selanjutnya masuk ke hitungan korelasi. Di sini rumusnya itu membagi komponen pembilangan dengan akar hasil kali penyebut X dan penyebut Y. Nah, di sini. Selanjutnya, pada menu H dan I itu membentuk model regresi linear dan menghitung koefisien determinasinya. Nah, di sini aplikasi akan otomatis memprediksi model persamaannya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, pada R kuadratnya ada satu trik pemrograman yang saya terapkan di sini. Secara teori, kan nilai R kuadrat itu didapatkan dari kuadrat korelasi persennya. Nah, karena komponen korelasi sudah terlanjur dihitung di atas, di bagian ini, maka saya langsung mengodarkan nilai korelasi yang sudah ada menggunakan sintaks R kuadrat. Nah, strategi ini tentunya membuat program bekerja sangat cepat karena prosesor laptop tidak perlu melakukan looping atau perulangan data berulang kali. Nah, terakhir itu saya membungkus semuanya itu dalam fungsi main. Semua alur pemrograman tadi itu dikendalikan oleh fungsi main di bagian ini, yaitu fungsi ini menggunakan perulangan while true agar menu navigasi interaktif dari opsi A hingga opsi Q itu terus muncul di layar dan baru akan benar-benar menutup kalau user memilih opsi Q, yaitu keluar dari program. Nah, ini di sini menggunakan CLI. Oke, selanjutnya kita akan menguji program ini. Di sini kita coba run. Nah, di sini saya akan coba memilih menu A, membuat dataset yaitu jam belajar misalnya. Nah, dataset jam belajar berhasil dibuat sebagai dataset kosong. Nah, selanjutnya kita coba buat dataset kedua. Kita pilih menu A lagi. Selanjutnya kita buat datasetnya nilai UAS. Nah, oke, dataset berhasil dibuat. Selanjutnya kita coba menambahkan data ke dalam dataset, itu menu C.
Kita tambahkan data ke dalam dataset jam belajar tadi. Nah, kita coba masukkan sebarang 5 angka. Misalkan 5. Kita enter. Saatnya kita coba masukkan juga, kita tambahkan data ke dalam dataset yang kedua yang kita buat tadi. Pilih menu C. Dataset nilai UAS. Kita coba masukkan sebarang 5 angka juga. Misalnya 10, 68, 80, 95. Oke. Nah, selanjutnya kita coba menghitung output summary statistiknya menggunakan menu F. Masukkan dataset, kita coba melihat nilai UAS. Summary statistik dari nilai UAS. Nah, di sini udah muncul summary statistik untuk nilai UAS-nya. Mean, median, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba menghitung korelasi Pearson-nya. Kita masukkan nama dataset pertama itu jam belajar. Dan dataset Y-nya itu nilai UAS. Nah, di sini koefisien korelasi Pearson-nya sudah muncul, itu 0,98. Selanjutnya kita coba melihat model regresi dan koefisien determinasinya, yaitu model kita bisa memilih menu H ataupun menu I. Nah, kita masukkan datasetnya yang sama seperti tadi, jam belajar. Dan dataset Y-nya itu nilai UAS. Nah, model regresinya sudah terbentuk dan koefisien determinasinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat daftar dataset yang aktif dengan menggunakan menu X. Nah, daftar dataset. Di sini daftar dataset yang aktif yaitu jam belajar dan nilai UAS. Coba kita hapus datasetnya menggunakan menu B. Kita hapus jam belajar. Nah, oke, berhasil dihapus. Kita coba cek lagi dengan menu X, apakah jam belajar masih ada. Nah, dataset jam belajar sudah tidak ada. Selanjutnya kita coba menu key untuk keluar dari program. Nah, program kalkulator statistika telah selesai. Selamat beristirahat dan sukses selalu. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu keluar secara instan, presisi, dan tampilannya juga rapi. Kesimpulannya, kalkulator statistika ini berhasil menggabungkan teori matematika statistika dengan keamanan logika pemrograman secara optimal. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.